Yang konon ceritanya candi ini dibangun berdasarkan rasa kasih sayang. Hai teman-teman, balik lagi di Jajanjal Channel. Kali ini di Jelajah Wisata kita akan membahas salah satu candi tercantik di Jawa Tengah. Yang konon ceritanya candi ini dibangun berdasarkan rasa kasih sayang dari sepasang raja dan putri yang memiliki keyakinan yang berbeda. Satu berkeyakinan Buddha dan satu berkeyakinan Hindu. Ya, mereka adalah Pramudiawardhani dan Rakai Pikatan. Seperti apa candi ini dan kapan candi ini bangun, serta bangunan apa saja yang masih tersisa di kompleks candi ini, yuk kita bahas. Candi Plaosan. Candi Plaosan terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, kira-kira 1,5 km ke arah timur dari Candi Sewu. Candi ini merupakan sebuah kompleks bangunan kuno yang terbagi menjadi dua, yaitu kompleks Candi Plaosan Lor dan kompleks Candi Plaosan Kidul, yang artinya kompleks Candi Plaosan Utara dan kompleks Candi Plaosan Selatan. Pahatan yang terdapat di Candi Plaosan sangat halus dan rinci, mirip dengan yang terdapat di Candi Borobudur, Candi Sewu, dan Candi Sari. Candi Plaosan yang merupakan candi Buddha ini oleh para ahli diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram Hindu, yaitu pada awal abad ke-9 Masehi. Salah satu pakar yang mendukung pendapat itu adalah De Kasparis yang berpegang pada isi prasasti Cri Kahulunan 842 Masehi. Dalam prasasti tersebut dinyatakan bahwa Candi Plaosan Lor dibangun oleh Ratu Sri Kahulunan dengan dukungan suaminya. Menurut De Kasparis, Sri Kahulunan adalah gelar Pramudiawardhani, putri Raja Sumaratungga dari Wangsa Sailendra. Sang putri yang memeluk agama Buddha menikah dengan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya yang memeluk agama Hindu. Pendapat lain mengenai pembangunan Candi Plaosan ialah bahwa candi tersebut dibangun sebelum masa pemerintahan Rakai Pikatan. Menurut Anggraini, yang dimaksud dengan Sri Kahulunan adalah Ibu Rakai Garung yang memerintah Mataram sebelum Rakai Pikatan. Masa pemerintahan Rakai Pikatan terlalu singkat untuk dapat membangun candi sebesar Candi Plaosan. Rakai Pikatan membangun Candi Perwara setelah masa pembangunan candi utamanya. Pada Oktober 2003, di kompleks dekat Candi Perwara di kompleks Candi Plaosan Kidul, ditemukan sebuah prasasti yang diperkirakan berasal dari abad ke-9 Masehi. Prasasti yang terbuat dari lempengan emas berukuran 18,5 kali 2,2 cm tersebut berisi tulisan dalam bahasa Sanskerta yang ditulis menggunakan huruf Jawa kuno. Isi prasasti masih belum diketahui pada saat itu. Namun menurut Cahyono Prasojo, epigraf yang ditugasi membacanya, prasasti tersebut menguatkan dugaan bahwa Candi Plaosan dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Candi Plaosan Lor. Candi Plaosan Lor merupakan sebuah kompleks percanggihan yang luas. Di depan, di area barat kompleks Plaosan Lor, terdapat dua pasang arca dua rapala yang saling berhadapan. Sepasang terletak di pintu masuk utara dan sepasang di pintu masuk selatan. Masing-masing arca setinggi manusia ini berada dalam posisi duduk di atas kaki kanannya yang terlipat dengan kaki kiri ditekuk di depan tubuh. Tangan kanannya memegang gada, sedangkan tangan kiri tertumpang di atas lutut kiri. Di pelataran utara terdapat teras batu berbentuk persegi yang dikelilingi oleh deretan empak batu. Diduga teras batu tersebut merupakan tempat meletakkan sesajian. Konon di atas teras tersebut tadinya terdapat bangunan dari kayu, sedangkan di atas masing-masing umpak tadinya terdapat sebuah arca Dhyani Buddha. Teras yang serupa namun berukuran lebih kecil terdapat juga di selatan kompleks Candi Plaosan Lor. Di pelataran utara kompleks Candi Plaosan juga terdapat 6 buah stupa besar. Di pusat kompleks Candi Plaosan Lor terdapat 2 bangunan bertingkat
kedua yang merupakan candi utama. Kedua bangunan tersebut menghadap ke barat yang masing-masing dikelilingi oleh pagar batu. Dinding batu yang memagari masing-masing candi utama dikelilingi oleh candi perwara yang semula berjumlah 174. Terdiri atas 58 candi kecil berdenah dasar persegi dan 116 bangunan berbentuk stupa. 7 candi berbaris di masing-masing sisi utara dan selatan setiap candi utama. 19 candi berbaris di sebelah timur atau belakang kedua candi utama, sedangkan 17 candi lagi berbaris di depan kedua candi utama. Hampir semua candi perwara tersebut saat ini dalam keadaan hancur. Di setiap sudut barisan candi perwara masih terdapat sebuah candi kecil lagi yang dikelilingi oleh 2 barisan umpak yang juga diselingi dengan sebuah candi kecil lagi di setiap sudutnya. Di sisi barat pagar batu yang mengelilingi masing-masing bangunan utama terdapat sebuah gerbang berupa gapura padu raksa dengan atap yang dihiasi deretan mahkota kecil. Puncak atap gapura berbentuk persegi dengan mahkota kecil di atasnya. Masing-masing bangunan candi utama berdiri di atas kaki setinggi sekitar 60 cm tanpa selasar yang mengelilingi tubuhnya. Tangga menuju pintu dilengkapi dengan pipi tangga yang memiliki hiasan kepala naga di pangkalnya. Bingkai pintu dihiasi pahatan bermotif bunga dan sulur-suluran. Di atas ambang pintu terdapat hiasan kepala kala tanpa rahang bawah. Sepanjang dinding luar tubuh kedua candi utama dihiasi oleh relief yang menggambarkan laki-laki dan perempuan yang sedang berdiri dalam ukuran yang mendekati ukuran manusia sesungguhnya. Relief pada dinding candi yang di selatan menggambarkan laki-laki, sedangkan pada candi yang di utara menggambarkan perempuan. Bagian dalam kedua bangunan utama terbagi menjadi 6 ruangan. 3 ruangan terletak di bawah, sedangkan 3 ruangan lainnya terletak di tingkat 2. Lantai papan yang membatasi kedua tingkat saat ini sudah tidak ada lagi. Namun pada dinding masih terlihat alur bekas tempat memasang lantai. Di ruang tengah terdapat 3 arca Buddha yang duduk berdekatan di atas Padmasana menghadap pintu. Namun arca Buddha yang berada di tengah sudah raib. Pada dinding di kiri dan kanan ruangan terdapat relung yang nampaknya merupakan tempat meletakkan penerangan. Relung tersebut diapit oleh relief Kuera dan Hariti. Di kiri dan kanan dekat pintu utama terdapat pintu penghubung ke ruangan samping. Susunan di kedua ruangan bawah lainnya, baik di bangunan utara maupun di bangunan selatan, mirip dengan susunan di ruang tengah. Di sisi timur terdapat 3 arca Buddha duduk berderet di atas Padmasana menghadap ke barat, dan lagi-lagi arca Buddha yang berada di tengah juga sudah raib. Candi Plaosan Kidul. Candi Plaosan Kidul terletak di selatan Candi Plaosan Lor, terpisah oleh jalan raya. Bila di kompleks Plaosan Lor, kedua candi utama masih berdiri dengan megah. Di kompleks Candi Plaosan Kidul, candi utamanya sudah tinggal reruntuhan. Yang masih berdiri hanyalah beberapa candi perwara. Nah teman-teman, demikian tadi cerita singkat mengenai sejarah Candi Plaosan serta detail bangunan yang memang masih berada di kompleks Candi Plaosan. Buat kalian yang berkunjung ke Yogyakarta atau ke Jawa Tengah, jangan lupa untuk menyempatkan berkunjung di salah satu candi terindah di Jawa Tengah ini. Siapa tahu kalian bisa terinspirasi dengan cerita di balik pembangunan Candi Plaosan yang lumayan romantis ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan untuk jelajah wisata kita yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.